Eril Wiranata dan juga juru kamera Andika Pratama di Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Eril, untuk hari ini kemudian bagaimana distribusi bantuan yang memang salah satunya dipusatkan untuk di wilayah Sumatera Utara di Tapanuli Utara? Ya saudara, bahwa baru saja juga dari Presiden Prabowo, kemudian juga tadi sempat ada wakil DPR RI yang dimana memberikan bantuan kepada penyerahan kepada BNPB yang nantinya memang ini akan diserahkan kepada beberapa titik yang tentu saja yang terkena dampak dari banjir yang berada di Sumatera Utara. Dan sebelumnya juga dari DPR RI mengatakan bahwa ia sudah memberikan sebanyak 15 ton pada saat ini untuk terkait dengan bantuan yang dimana memang belakang saya ini merupakan salah satu dari bantuan yang diberikan sebanyak 15 ton yang dimana didominasi dari makanan instan, kemudian juga ada pakaian hingga obat-obatan. Tentu saja memang ada beberapa titik yang terdampak dari Sumatera Utara seperti Tapanuli Tengah, kemudian juga Sibolga, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Utara. Dan memang salah satu titik terdampak yang cukup parah ini adalah Tapanuli Tengah. Dan selain itu juga bahwa penyebaran untuk distribusi masih dilakukan baik jalur darat kemudian juga jalur udara. Yang dimana memang tidak hanya melalui jalur darat karena masih ada beberapa titik yang masih dikatakan terputus seperti menuju arah Sibolga. Karena memang jalur dari arah Tapanuli Utara menuju Sibolga ini masih ada jalur-jalur yang terputus akibat longsor. Hal inilah yang dilakukan dengan mengirimkan heli hingga menggunakan pesawat karavan atau pesawat kecil untuk mengirimkan logistik seperti sembako, kemudian juga obat-obatan, hingga bantuan provider internet untuk menunjang dari komunikasi. Yang dimana memang sebelumnya untuk Sibolga dan Tapanuli Tengah ini terputus parah untuk koneksi, namun saat ini dikatakan dari Kepala BNPB pun mengatakan bahwa sudah mulai berangsur-angsur membaik, yang dimana memang digunakan dengan provider internet dengan skala darurat atau sementara, yang dimana ini untuk membantu informasi kepada keluarga mereka dengan internet yang berada di titik-titik yang sudah disebarkan. Yang dimana juga dikatakan bahwa dari Presiden sebelumnya mengirimkan cukup banyak dari bantuan setiap harinya menggunakan Hercules di beberapa daerah yang terkena dampak banjir, seperti salah satunya adalah Sumatera Utara dengan menggunakan Herculesnya, lalu disebar ke beberapa titik tersebut menggunakan pesawat helikopter, kemudian juga menggunakan karavan. Namun memang untuk pesawat ini memang memiliki keterbatasan untuk mengangkut dari bantuan, yang dimana memang cukup banyak pengungsi yang terdampak ataupun warga yang terdampak akibat banjir dan longsor ini. Sehingga juga sebelumnya dikatakan dari Kepala BNPB pun sudah berkoordinasi untuk mengerahkan TNI Angkatan Laut dari Jakarta menggunakan 2 KRI untuk mengirimkan logistik kepada pengungsi yang berada di daerah Sibolga. Karena Sibolga sendiri ini terputus jalur daratnya, hanya mengutamakan jalur udara, dan kini untuk KRI diperkirakan pada hari ini akan tiba di Sibolga untuk memberikan logistik. Tentu saja dengan kekuatan dari 2 KRI ini akan memberikan logistik yang cukup banyak, yang dimana ini juga secara berkala setiap harinya terus dikirimkan untuk mendukung dari kebutuhan dari masyarakat yang terdampak berada di Sumatera Utara. Eril, selain upaya distribusi bantuan ini melalui udara dan juga laut, apakah juga ada upaya untuk memperbaiki sementara jalur yang terputus? Ya, untuk jalur terputus memang sebelumnya saya sempat meninjau di salah satu titik dari Tarutung menuju ke arah Sibolga. Ini sempat terputus cukup panjang, yang dimana ini menghambat dari jalur baik dari jalur evakuasi kemudian juga jalur pendistribusian. Namun sebelumnya sudah dilakukan pembersihan atau pembukaan jalur, yang dimana pada hari kedua ini sudah tembus hingga 30 km. Kemudian pada hari keempat dilakukan penggunaan alat berat secara berkala, sudah tembus hingga lebih dari 45 km. Namun memang dikatakan dari Kepala BNPB mengatakan bahwa cukup panjang hal yang jalur-jalur yang memang belum dapat ditembuskan menuju Sibolga, yang diperkirakan nantinya akan dapat ditembus selama 2 hari ke depan atau 3 hari ke depan menggunakan alat berat. Dan hal inilah juga menjadi fokus utama, yang dimana memang ini menjadi salah satu jalur menuju ke arah Sibolga untuk mempermudah pendistribusian. Baik, terima kasih Eril Wiranata melaporkan langsung dari Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Dan saudara, kini kita kembali saksikan visual terkini dari Tapanuli Utara, Sumatera Utara, di mana ini adalah ketibaan dari Presiden Prabowo Subianto untuk kembali di Bandara Silangit atau Sisingamangaraja
12, saudara, di mana sebelumnya memang Presiden Prabowo Subianto sempat meninjau lokasi terdampak banjir maupun juga pengungsian yang ada di Tapanuli Tengah. Kemudian Presiden Prabowo Subianto ini kembali lagi ke Bandara Raja Sisingamangaraja 12 dan kita akan ikuti pernyataan Presiden Prabowo berikut ini, saudara. Pak Pandan ya, Tapanuli Tengah ya, selatan, dari selatan, sama situ. Kita sekarang prioritas bagaimana bisa segera kirim bantuan-bantuan yang diperlukan, terutama BBM yang sangat penting. Listrik sebentar lagi saya kira bisa dibuka semuanya. BBM tadi yang dilaporkan ke saya yang sangat penting. Ada beberapa desa yang terisolasi, insya Allah kita bisa tembus. Saya tadi sampaikan penghargaan, terima kasih kepada semua instansi yang bekerja keras, BNPB, ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, reaksinya cukup cepat, TNI sangat cepat, Polri juga cepat. Kita kerahkan juga sudah cukup banyak helikopter, Hercules, pesawat-pesawat kita kerahkan semua. Insya Allah kita dengan kerjasama erat, teamwork yang baik, kita bisa segera menghadapi musibah ini, segera memberi solusi-solusi kepada kesulitan rakyat sekarang ini. Ya, saya kira itu saja dari saya. Kita hadapi, ya kita bersyukur cuaca membaik. Ya. Ramalannya juga yang terburuk sudah lewat, mudah-mudahan. Ya, ini kondisi sekarang perubahan iklim kita harus hadapi dengan baik. Pemerintahan harus benar-benar berfungsi menjaga lingkungan, mengantisipasi kondisi di masa depan mungkin yang di daerah-daerah juga semuanya harus siap menghadapi kondisi yang perubahan iklim yang berpengaruh. Baik, terima kasih. Ya. Kalau dari hasil monitor Bapak, apakah seperti apa mungkin kita bantuan tadi sempat ngobrol dengan korban dan prioritas? Ya, tentunya mereka masih dalam kondisi shock. Ya, saya kira pemerintah sudah berbuat ya yang terbaik. Ya. Kalau dari hasil monitor, statusnya seperti apa, Pak? Mungkin kepada BNPB, Basarnas, dan lain-lain setelah peninjauan di lapangan ada instruksi khusus mungkin, Pak, yang perlu dilakukan? Iya, enggak, mereka sudah punya SOP, punya protap. Ya, kita sekarang apa yang dibutuhkan kita kerahkan. Ya. Pak, kalau dari hasil monitor, apakah statusnya cukup bencana darurat provinsi atau bisa dinaikkan? Iya, kita monitor terus. Saya kira situasi membaik ya. Jadi saya kira kondisi yang sekarang ini sudah cukup. Ya. Setelah ini akan kemana, Pak? Meninjau apa? Saya ke Aceh, ke Medan dan ke Aceh. Ya. Oke. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Baru saja, saudara, kita simak pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto yang saat ini berada di Bandara Raja Sisingamangaraja 12, di mana sesaat lagi Presiden Prabowo Subianto akan bertolak ke Bandara Kuala Namu di Medan, saudara. Dan setelah itu Presiden Prabowo Subianto akan melanjutkan perjalanan menggunakan helikopter Super Puma menuju Bandar Udara Alas Leuser, Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh. Dan untuk informasi selengkapnya, saudara, terkait agenda Presiden Prabowo Subianto hari ini, kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Alfa Nia Rizky. Selamat pagi, Alfa. Apa saja kemudian rencana yang akan dilakukan Presiden Prabowo di Aceh? Selamat pagi, saudara. Saat ini Presiden Prabowo Subianto akan segera lepas landas dari Bandara Silangit
menuju ke Bandara Internasional Kuala Namu untuk kemudian melanjutkan perjalanan ke Provinsi Aceh. Tetapi menurut informasi yang kami terima bahwa keputusan apakah Presiden Prabowo Subianto akan ke Aceh atau mengubah rute perjalanan ini akan melihat cuaca di Bandara Internasional Kuala Namu untuk kemudian bisa mengeskalasi perjalanan Presiden Prabowo Subianto dari Kuala Namu menuju ke Aceh, karena memang pertimbangan cuaca ini menjadi satu-satunya pertimbangan utama yang harus diperhitungkan di kawasan Provinsi Sumatera Utara dan Aceh. Saat ini saya juga sedang menuju ke pesawat untuk kemudian mengikuti perjalanan Presiden Prabowo Subianto nantinya di Aceh. Seperti yang dilakukan di Sumatera Utara, Presiden Prabowo Subianto akan meninjau. Baik, Alvania, selamat ikut dalam perjalanan Presiden Prabowo Subianto untuk menuju Provinsi Aceh. Saudara, kami informasikan kembali ke Anda bahwa rencananya memang setelah dari Tapanuli Tengah, ini Presiden Prabowo Subianto akan kembali melanjutkan peninjauannya ke Provinsi Aceh. Namun seperti informasi dari rekan kami Alvania Rizky bahwa rencana Presiden ke Aceh ini akan melihat terlebih dahulu bagaimana kondisi di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Jika memang memungkinkan cuacanya, kemudian Presiden Prabowo Subianto akan melanjutkan perjalanan dari Bandara Kuala Namu ini menggunakan helikopter Super Puma menuju Bandar Udara Alas Leuser Kutacane di Aceh Tenggara, Provinsi Aceh. Dari pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto beberapa saat lalu, saudara, sebelum bertolak, ini memang Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa saat ini prioritas yang dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana mengirimkan bantuan, terutama ke daerah-daerah yang masih terisolasi, yang belum tersentuh bantuan. Kemudian juga selain bantuan logistik, ini bantuan berupa penyaluran BBM ini juga akan dikebut tentunya, karena BBM menjadi salah satu komoditas yang sulit didapatkan masyarakat di wilayah bencana. Selain itu juga Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa akses listrik di lokasi-lokasi yang masih terganggu ataupun terputus alirannya ini akan segera dipulihkan. Kemudian saudara, fokus dari Presiden Prabowo Subianto juga terkait dengan akses di daerah-daerah yang masih terisolasi. Disampaikan bahwa dalam waktu dekat ini akan bisa ditembus untuk wilayah-wilayah yang ataupun terisolasi, saudara. Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi ataupun juga sudah bergabung dalam penanganan bencana ini. Dan terkait dengan status bencana ataupun banjir yang melanda 3 provinsi, ini Prabowo Subianto tadi juga menyatakan bahwa saat ini kondisinya sudah mulai bisa terkendali. Jangan beranjak saudara, kami masih akan kembali usai jeda berikut. Tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV.